Haleluya, puji nama Tuhan. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Tuhan berkati kita semua. Mari kita sama-sama akan menikmati setiap kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita deklarasikan dulu salam revival. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan dalam renungan saat ini, pemalas yang sombong. Kita lihat Amsal 26 ayat 16, demikian firman Tuhan. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Kalau kita melihat di dalam ayat ini, ada 2 sifat yang kita temukan, yaitu pemalas dan sombong. Namun 2 sifat ini ada pada 1 orang. Itu sebabnya saya sebut sebagai pemalas yang sombong. Sudah malas, sombong lagi. Nah, kita sama-sama akan belajar dari 2 sifat ini. Yang pertama, sifat pemalas. Definisi dari sifat pemalas, pemalas adalah seseorang yang enggan atau kurang tekun dalam melakukan pekerjaan atau tugasnya. Di dalam Amsal 6 ayat 9 dikatakan, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Jadi di sini juga firman Allah sangat menegur pemalas, Karena pemalas itu seseorang yang enggan atau kurang tekun dalam melakukan pekerjaan atau tugasnya, Tidak giat untuk melakukan tugasnya, Melakukan dengan asal-asalan, bermalas-malasan, Orang bilang mager, Dan kita lihat juga definisi dari sifat pemalas. Pemalas sering mencari pembenaran atau alasan untuk menghindari tanggung jawab. Di dalam Amsal 22 ayat 13, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, orang malas banyak dalihnya. Aku tidak bisa pergi bekerja, katanya. Jika aku keluar rumah, mungkin aku bertemu dengan singa dan aku akan diterkamnya. Jadi kita lihat apa yang dijelaskan oleh Amsal, ini menjelaskan bahwa pemalas itu banyak alasannya, mencari pembenaran supaya tidak melakukan tugasnya, menghindari dari setiap tanggung jawab. Sehingga ada begitu banyak alasan yang pasti datang dari si pemalas. Ini menunjukkan sifat si pemalas. Banyak dalihnya. Oh, seperti ini, nggak bisa, nanti seperti ini, nggak bisa, nanti seperti ini, dan banyak lagi. Dan kalau kita melihat bahaya dari sifat pemalas ini akan mengakibatkan kemiskinan dan masa depannya suram. Kita lihat Amsal 6 ayat 10 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Firman Allah katakan di dalam Amsal, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Di ayat 11 dikatakan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Itu sebabnya saya katakan sifat pemalas akan mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan secara jasmani, kemiskinan rohani, masa depan yang suram. Dan itu yang sudah dijelaskan oleh firman Tuhan. Jadi ada bahaya sifat pemalas. Kita lihat lagi, sifat pemalas juga dapat mempengaruhi dan menghambat pertumbuhan rohani yang berakhir pada perbuatan dosa. Pemalas yang pastinya bukan hanya malas bekerja, malas untuk berdoa, malas untuk baca firman Allah, malas untuk menyembah Tuhan, malas untuk beribadah kepada Tuhan. Yang pada akhirnya dapat mempengaruhi, menghambat pertumbuhan rohaninya. Orang yang rohaninya tidak bertumbuh akan berakhir pada perbuatan dosa. Kita lihat dalam perjanjian lama, ada Daud. Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan. Itu berawal dari dosa kemalasan. Ketika semua orang pergi berperang, Daud memilih tinggal di Yerusalem
untuk bersantai. Ya. Dia malas pergi berperang, kemudian Daud berjalan-jalan di atas soto istana dan melihat Batsyeba, istri dari Uria yang sedang mandi. Daud menginginkan Batsyeba karena ketika dia melihat ya, Batsyeba yang sangat cantik, ya, tergoda. Ya, akhirnya Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan istri Uria. Dari dosa perzinahan berlanjut kepada dosa pembunuhan. Dosa kemalasan kita lihat itu akan menghasilkan dosa yang lain. Ya. Jadi ternyata kemalasan itu juga adalah dosa di hadapan Tuhan yang akan mengakibatkan, menghasilkan dosa-dosa yang lain. Ya. Hati-hati kalau kita juga mulai malas beribadah. Hati-hati kalau kita mulai malas baca firman Tuhan, mulai malas untuk berdoa. Orang yang demikian sedang dekat pada kejatuhan dalam dosa. Ya. Karena kekuatan kita adalah ketika kita berdoa, beribadah, baca firman Tuhan. Kalau kita mulai malas untuk melakukan hal yang demikian, pertumbuhan rohani kita akan terhambat. Ya. Dan perbuatan-perbuatan akan berakhir pada perbuatan dosa. Ya. Nah, kita lihat yang kedua, sifat sombong. Definisi dari sifat sombong. Sombong adalah seseorang yang merasa lebih unggul atau bijak daripada orang lain. Ia menilai dirinya sendiri terlalu tinggi sehingga merendahkan orang lain. Jadi ini adalah definisi dari sifat sombong. Ya. Orang yang merasa lebih unggul, ya, merasa lebih bijak dari orang lain. Ya. Dia merasa lebih bijak daripada orang-orang yang memiliki pengetahuan. Dia menilai dirinya sendiri terlalu tinggi, ya, lebih tinggi daripada orang lain sehingga merendahkan orang lain. Ya. Hati-hati, ini adalah definisi dari sifat sombong. Dan kita lihat, ya, ada banyak orang di luar sana yang mungkin menganggap derajatnya lebih tinggi dari orang lain, ya, dan mulai merendahkan orang lain. Ya. Ada begitu banyak hal-hal yang viral di hari-hari ini karena menganggap orang lain lebih rendah, menganggap dia lebih bijak, mungkin karena dia seorang istri pejabat, dan akhirnya berakhir pada hal-hal yang tidak dikehendaki. Dijatuhkan, kesombongan itu akan dijatuhkan. Ya. Nah, kita lihat bahaya sifat sombong. Sombong dapat merusak hubungan dengan Tuhan. Ya. Orang sombong tidak akan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan nggak suka dengan orang sombong. Ya. Hubungan dengan Tuhan rusak. Ya. Karena yang Tuhan kehendaki adalah rendah hati, bukan kesombongan. Sombong juga dapat merusak hubungan dengan sesama. Jadi ternyata bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan sesama kita sebagai orang percaya. Ya. Tentunya setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak suka juga bergaul dengan orang yang sombong, orang yang meninggikan, yang menganggap kita lebih rendah. Ya. Dan kita lihat bahaya dari sifat kesombongan dapat merusak hubungan dengan Tuhan dan juga dapat merusak hubungan dengan sesama. Itu sebabnya Allah sangat menentang orang yang sombong. Di dalam Yakobus 4 ayat 6 bagian B dikatakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Amsal 16 ayat 5 dikatakan, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi kita lihat ada konsekuensi dari orang yang tinggi hati, orang yang sombong, sifat sombong. Ada konsekuensinya. Ada hukuman dari Tuhan. Karena Tuhan tidak mengendaki kesombongan. Tuhan menentang kesombongan. Nah, bagaimana kalau kedua sifat ini, pemalas dan sombong, ada pada satu orang? Ya. Kita bisa bayangkan, sudah pemalas, sombong lagi. Sudah malas, masih merasa diri lebih bijak dari orang lain. Ya, tidak mau menerima nasihat orang lain. Menganggap nasihat orang lain itu murahan. Dan kalau kita lihat, yang pasti ini adalah sifat yang sangat berbahaya. Karena hanya akan merugikan diri sendiri dan bahkan orang lain. Ya. Sifat memalas dan sombong adalah tantangan
yang sering kita hadapi dalam perjalanan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seringkali kita diperhadapkan dengan sifat-sifat yang seperti ini, ya, pemalas. Dengan bagaimana kita menanggapinya? Apakah kita harus menjadi pemalas, malas bekerja, malas berdoa, malas beribadah, dan banyak lagi? Karena yang pasti orang pemalas, ya, dia akan malas dalam segala hal. Ya. Dan sudah pemalas, ada lagi sifat kesombongan. Ya. Sehingga ketika ada teguran, ada nasihat, dia tidak mau menerimanya. Dia merasa bahwa dia lebih pintar, dia lebih pandai, dia lebih bijak daripada orang yang memberi jawaban yang tepat. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Nasihat firman Tuhan, sebagai orang percaya, jauhkanlah sifat pemalas dan sombong supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Ya, jangan sudah malas, sombong lagi. Jauhkan itu dalam hidup kita. Sebagai orang percaya kita harus rajin bekerja. Ya. Ya. Kalau kita punya usaha, kerjakan usaha kita. Ya. Beribadah, harus rajin beribadah. Ya. Ingat, harus rajin berdoa. Ya. Kalau kita diberi tanggung jawab dalam melayani Tuhan, rajinlah melayani Tuhan. Dengan tetap rendah hati, jangan ada kesombongan, keangkuhan, harus tetap dengan rendah hati supaya Tuhan selalu berkenan akan hidup kita. Kalau Tuhan berkenan akan setiap hidup kita, yang pasti kita akan menikmati setiap berkat pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang sudah kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin doakan untuk doa pokok, untuk doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain banyak lagi, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa kami yang baik. Kami bersyukur kepadamu buat saat ini. Kami boleh kembali menikmati kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Kami bersyukur firman-Mu boleh datang dan menasihati kami untuk menjadi orang-orang yang rajin. Tidak ada sifat pemalas, tidak ada sifat sombong. Apalagi kami hidup sebagai pemalas dan sombong, yang tidak mau menerima nasihat orang lain. Kami tahu itu adalah bahaya besar dalam hidup kami, yang akan membawa setiap hubungan kami dengan Tuhan dan sesama tidak baik. Bahkan akan merugikan setiap kehidupan kami sendiri, bahkan masa depan kami, keluarga kami. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami boleh menjauhi setiap sifat pemalas, sifat sombong, supaya hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan, karena Engkau menghendaki orang yang hidup di dalam kerendahan hati, orang yang rajin dan orang yang tetap rendah hati di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat GPD El Shaddai Magelang di dalam apapun yang mereka kerjakan, usahakan diberkati oleh Tuhan. Sebab Engkaulah harapan keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang, ya Tuhan. Kepercayaan kami sejak masa muda, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.